Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naslah dengan NIM C22097, program studi S1 Kesehatan Masyarakat jurusan Epidemiologi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah, yaitu Epidemiologi Perilaku yang diampuh oleh Ibu Wida Minarti SKM MKes. Nah teman-teman sekalian, dalam video ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang epidemiologi kesehatan jiwa. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu epidemiologi, kesehatan, dan kesehatan jiwa. Jadi, apa itu epidemiologi? Epidemiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epi yang artinya pada atau tentang, demos yang berarti penduduk, dan logos yang berarti ilmu. Jadi epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penduduk. Pada saat ini, epidemiologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang distribusi, frekuensi, dan determinan penyakit atau masalah kesehatan yang terjadi pada populasi tertentu. Selanjutnya, kesehatan adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan seseorang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Namun, kesehatan tidak hanya menyangkut aspek fisik saja, tetapi juga aspek psikologis dan jiwa. Jadi, apa itu kesehatan jiwa? Kesehatan jiwa menurut World Health Organization adalah ketika seseorang merasa sehat dan bahagia, mampu menerima dan menghadapi tantangan hidup, serta menerima orang lain sebagaimana mestinya, dan berpikir positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Jadi, bagaimana untuk mengetahui apakah jiwa seseorang sehat atau tidak? Derajat 1982 mengatakan bahwa untuk mengetahui sehat atau tidaknya jiwa seseorang bisa dilihat dari 3 aspek. Yang pertama adalah perasaan. Nah, pada aspek perasaan ini akan muncul kondisi-kondisi seperti iri hati, rasa cemas, sedih, marah, ragu, ataupun bimbang. Yang kedua adalah pikiran atau kecerdasan. Pada aspek ini akan muncul kondisi-kondisi seperti sering lupa, kurangnya konsentrasi, dan juga kemampuan berpikir itu menurun. Nah, yang ketiga adalah kelakuan. Pada aspek ini biasanya seseorang akan memiliki tanda-tanda seperti mengkhianati, menyakiti, dan lain-lain sebagainya. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, seseorang yang memiliki jiwa yang sehat bisa dilihat dari beberapa karakteristik. Yang pertama, kesehatan jiwa yang menerima diri sendiri. Pada aspek ini, seseorang yang memiliki jiwa yang sehat akan menerima diri sendiri apa adanya. Dia akan memahami bahwa seseorang memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing, dan itu adalah hal yang wajar. Yang kedua adalah kesehatan jiwa yang berkaitan dengan orang lain. Pada aspek ini, seseorang akan hidup bersama dengan orang lain, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Seseorang yang memiliki jiwa yang sehat akan mampu menerima dan memberi rasa kasih sayang kepada orang lain tanpa mengkhianatinya. Kemudian mampu memberikan dan menerima pendapat orang lain. Yang ketiga adalah kesehatan jiwa yang memiliki tujuan dan bertanggung jawab. Seseorang yang memiliki jiwa yang sehat akan mempunyai tujuan dan akan bertanggung jawab serta berusaha untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Selanjutnya adalah gangguan jiwa. Gangguan jiwa adalah kondisi kesehatan yang mempengaruhi pola pikir, emosi, dan perilaku seseorang. Ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor genetik, faktor biologi, faktor stres,
penggunaan zat psikotropika, dan juga faktor lingkungan. Jenis-jenis gangguan jiwa antara lain gangguan kecemasan, depresi, gangguan bipolar, gangguan makan, dan lain-lain sebagainya. Memangnya ada kasus kesehatan jiwa yang menyebabkan kematian? Coba lihat. Tren bunuh diri terjadi sepanjang tahun 2023. Indonesia dikejutkan dengan banyaknya kasus bunuh diri yang dilakukan oleh mahasiswa. Kasus pertama terjadi pada 8 Maret 2023. Seorang mahasiswa UI ditemukan tewas loncat dari lantai 18 sebuah apartemen di Kebayoran Baru. Kasus kedua terjadi pada tanggal 11 Agustus 2023. Seorang mahasiswa Undip ditemukan tewas gantung diri di lapangan tembak Temblang, Semarang. Tidak hanya itu, teman-teman. Nah, ada kasus ketiga. Pada tanggal 2 Oktober 2023, seorang mahasiswi UMY ditemukan tewas setelah jatuh dari lantai 4 UMY. Nah, pada bulan yang sama, di tanggal 10 Oktober 2023, seorang mahasiswa UNES loncat dari lantai 4 Mall Paragon, Semarang. Menurut WHO, pada tanggal 28 Agustus 2023, tercatat lebih dari 700.000 orang meninggal karena kasus bunuh diri. Ini menjadikan kasus bunuh diri sebagai urutan keempat tertinggi penyebab kematian. American Psychiatric Association mendefinisikan bunuh diri sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tindakan ini dilakukan karena beberapa hal, seperti gangguan kejiwaan, tekanan psikologis, tekanan akademis yang berlebihan, pelecehan, gangguan jiwa, dan lain-lain sebagainya, juga cyberbullying, serta peran keluarga. Masalah bunuh diri ini menjadi masalah kesehatan masyarakat yang sangat serius dan menantang. Untuk itu, perlu dilakukan pencegahan dan edukasi terkait masalah bunuh diri ini yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Selanjutnya adalah epidemiologi kesehatan jiwa. Epidemiologi kesehatan jiwa merupakan cabang dari ilmu epidemiologi yang mempelajari distribusi dan determinan gangguan mental dalam populasi. Tujuannya adalah untuk memahami pola prevalensi, insiden, faktor risiko, serta dampak gangguan jiwa di berbagai kelompok masyarakat. Nah, menurut Survei Kesehatan Remaja Indonesia tahun 2022, prevalensi gangguan cemas mencapai 3,7% dan depresi 1% pada usia remaja dan dewasa muda. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap gangguan kesehatan jiwa di Indonesia antara lain yang pertama adalah kondisi sosial dan ekonomi. Kenapa? Karena tingkat kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan meningkatnya risiko gangguan jiwa. Yang kedua adalah akses terhadap layanan kesehatan. Banyak individu yang mengalami gangguan jiwa tetapi tidak melakukan perawatan karena kurangnya fasilitas layanan kesehatan. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kenapa? Karena faktor lingkungan seperti kekerasan, trauma, dan bencana alam bisa menjadi penyebab gangguan jiwa. Gangguan jiwa tidak hanya mempengaruhi individu itu sendiri, tetapi juga mempengaruhi masyarakat dan juga keluarga. Individu dengan gangguan jiwa seringkali mengalami penurunan produktivitas dan kualitas hidup. Ditinjau dari perspektif ekonomi, individu yang mengalami gangguan jiwa untuk melakukan pengobatan dan perawatan itu akan menjadi beban bagi pemerintah dan juga keluarga. Nah, bagaimana sih hubungan antara epidemiologi kesehatan jiwa dengan epidemiologi perilaku? Banyak gangguan jiwa yang memiliki faktor resiko perilaku yang kuat, misalnya kebiasaan merokok, konsumsi alkohol yang berlebihan, pola makan yang tidak sehat, juga meningkatkan resiko gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan mental lainnya. Selain itu, gangguan jiwa juga mempengaruhi perilaku seseorang. Misalnya, seseorang yang memiliki gangguan depresi akan menarik diri dari sosial, sedangkan seseorang yang memiliki gangguan kecemasan akan menghindari situasi sosial tertentu. Dengan memahami hubungan antara faktor resiko dan gangguan jiwa, kita dapat mengembangkan strategi untuk pencegahan dan pengobatan yang lebih baik.
Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. See you next video. Bye-bye.